Selamat datang di era transformasi aplikasi Sentuh Tanahku, sebuah revolusi digital yang akan mengubah cara kita berinteraksi dengan sektor pertanahan. Pada akhir tahun 2017, Kementerian ATR BPN memberikan inovasi dengan meluncurkan aplikasi Sentuh Tanahku. Pada aplikasi tersebut terdapat beberapa menu pilihan seperti pencarian berkas pertanahan, swap plotting, validasi surat, lokasi bidang tanah, pelaporan sertifikat hilang, hingga antrian online pelayanan pertanahan. Tentu hal ini menguntungkan masyarakat dan petugas pertanahan. Pada aplikasi Sentuh Tanahku melalui kebijakan modern berdampak baik pada kesejahteraan rakyat sebab merujuk pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 187 Ayat 1 dan Ayat 2 menyatakan bahwa informasi pertanahan terbuka untuk umum, yang artinya masyarakat dapat mengakses kendala dan semua data yuridis tidak ada yang ditutup-tutupi. Adanya aplikasi ini mampu memberikan perubahan positif dan menjadi batu lonjakan agar masyarakat lebih melek teknologi agar teknologi ini mampu memberikan keefektifan dalam melihat dan mencari tahu tentang berkas dan data yuridis tanah. Peluncuran aplikasi Sentuh Tanahku merupakan terobosan baru, namun bisa memberikan bumerang bagi masyarakat. Sebab aplikasi ini masih memiliki kekurangan, yaitu kekurangan sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor utama dari beberapa faktor lainnya, yang mana kurang akuratnya data fisik lapangan sehingga mengakibatkan pertengkaran antar tetangga. Yang kedua, aplikasi database yang sering mengalami hang atau mati seketika sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa login ulang. Ketiga, sering terjadinya kendala pada tahun pencarian yang hanya sampai tahun 2018 terakhir, dan sering terjadinya sertifikat muncul tetapi di nomor suratnya tidak terdapat data kepemilikannya. Beberapa hasil rating tersebut dan ulasan dari masyarakat baik dari Play Store maupun dari ulasan media sosial lainnya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memiliki tujuan utama untuk mengatur hak-hak atas tanah dan sumber daya alam yang terkait dengan pertanahan. Dalam konteks aplikasi Sentuh Tanahku, ada beberapa aspek hukum agraria yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, ketidakpastian hukum. Dalam memunculkan isu-isu ketidakpastian hukum agraria, hal ini terutama terkait dengan keamanan dan keabsahan dokumen-dokumen elektronik yang digunakan dalam proses pertanahan. UU PA ini mungkin perlu direvisi atau diperjelas untuk mengakomodasi aspek digital tersebut. Yang kedua, hak-hak masyarakat adat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU PA mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat harus berdasarkan pada persatuan bangsa yang tidak boleh bertentangan dengan hal apapun. Dalam aplikasi Sentuh Tanahku, belum ada kejelasan tanah-tanah masyarakat adat. Di Indonesia terdapat hak-hak masyarakat adat terhadap tanah yang harus diakui dan dilindungi. Transformasi pada aplikasi ini dapat memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hak-hak masyarakat adat diakomodasi dalam aplikasi tersebut. Perlindungan terhadap hak-hak ini harus menjadi perhatian yang paling utama. Ketiga, ketentuan hak atas tanah. Aplikasi Sentuh Tanahku harus memastikan bahwa ketentuan hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria UU PA tetap dihormati. Pasal 16 ayat 1 menyatakan hal ini mencakup hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa tanah. Keempat, ketentuan dokumen pertanahan. Masalah keabsahan dokumen-dokumen elektronik terkait dengan pertanahan harus diperhatikan. Aplikasi ini harus mencakup ketentuan menjelaskan proses pembuatan, validasi, dan pengakuan dokumen-dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini diatur dalam kejelasannya termuat dalam Permen Agraria Nomor 18 Tahun 2021. Yang kelima, ketentuan sertifikat elektronik. Adanya Permen ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik dijelaskan bahwa pemerintah wajib menjamin keamanan pada sertifikat pertanahan masyarakat.
Penerapan sertifikat elektronik dalam aplikasi Sentuh Tanahku perlu dipertimbangkan ketentuan tentang keamanan dan integritas sertifikat elektronik. Ini termasuk langkah-langkah perlindungan terhadap pemalsuan dan manipulasi data. Dalam hal ini, pemerintah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pertanahan dengan memberikan akses yang lebih mudah ke informasi pertanahan dan proses yang transparan. Saya Jenitra Uzaifah, sekian dan terima kasih.